Pada tahun 1876 Masehi, lahirlah seorang anak yang oleh orang tuanya diberi nama Muhammad Masdan. Beliau lahir di desa Tambak Grising, Surabaya, putra sulung dari Ki Ngabei Suromiharjo, seorang mantri cacar di Ngembang, Jombang. Ki Ngabei Suromiharjo mempunyai saudara bernama Mas Ngabei Surodiprojo, seorang wedana Wonokromo, mengambil anak angkat Mas Muhammad Masdan. Ki Ngabei Suromiharjo adalah saudara sepupu dari Rasuronegoro, Bupati Kediri. Rasuronegoro adalah keturunan dari Betoro Katong atau Mataram yang dimakamkan di Ponorogo, Jawa Timur. Muhammad Masdan pada umur 13 tahun, tepatnya pada tahun 1889, baru tamat sekolah rakyat atau yang saat ini kita kenal dengan sekolah dasar atau SD. Lalu pada umur 15 tahun, Muhammad Masdan ikut kontelir Belanda atau magang. Ini mencalonkan sebagai juru tulis di desa Ngimbang, Jombang. Dalam ikut kontelir di Jombang tersebut, Muhammad Masdan mendapat kesempatan belajar mengaji dan pencak silat di pondok pesantren Tebu Ireng. Selama menjadi juru tulis, Masdan tidak mendapatkan upah dari Belanda, dan selain itu beliau sebagai tukang asuh anak-anak Belanda tersebut. Pada tahun 1892, Masdan ikut kontelir Belanda pindah ke Bandung, dan di sini pula masih mendapatkan pekerjaan yang sama dengan seperti pada waktu tinggal di Jombang. Di daerah Parahiang ini, beliau mendapatkan kesempatan memperdalam ilmu pencak silat dari para ulama-ulama selama kurang lebih 1 tahun. Karena kecerdasannya dalam berpikir, beliau dengan cepat menerima macam-macam langkah maupun jurus, antara lain yakni Cimande, Cikalong, Cipetir, Cimalaya, Cibaduyut, Ciampea, dan Sumedang. Pada tahun 1893, kontelir Belanda pindah ke Batavia dan Muhammad Masdan pun masih seperti semula. Tapi tugas kontelir tinggal 1 tahun lagi. Dalam waktu 1 tahun ini pun beliau menggunakan waktu untuk menambah ilmu pengetahuannya. Antara lain yang beliau peroleh yaitu Betawen, Kwitangan, Monyetan, dan Toya. Pada tahun 1894, kontelir mendapatkan kenaikan pangkat menjadi asisten presiden di Bengkulu. Ini pun beliau ikut ke Bengkulu dalam usia 18 tahun. Di Bengkulu pun beliau berkesempatan memperdalam ilmu pencaknya dari guru-guru kenamaan waktu itu. Di Bengkulu kontelir itu hanya 6 bulan dan selanjutnya pindah ke Padang masih dalam tahun 1894. Di Padang inilah Muhammad Masdan mengganti namanya dengan nama Ki Ngabei Surodiwiryo. Baru di Padang inilah Ki Ngabei Surodiwiryo mendapatkan gaji dari Belanda. Di daerah ini pun beliau terus memperdalam ilmu pencak silatnya dari guru-guru ternama, antara lain Datuk Raja Batuah, dan belajar juga pada ahli kebatinan yang bernama Nyoman Ide Gempol. Ini penting bagi kehidupan Ki Ngabei Surodiwiryo, karena ilmu ini menjadi dasar falsafah hidup warga Setiahati. Dan jurus-jurus yang beliau dapat antara lain Minangkabau, Padang Pariaman, Padang Alai, Alang Lawas, Alang Supai,
Payakumbuh, Lubuk Serapong, Kota Gadang Maninjau, Seterla, Fok Dekok, dan Kota Solok King Karat atau Kuda Batak. Adapun ilmu kebatinan yang beliau dapat antara lain yakni ilmu kebatinan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ilmu kebatinan yang menuju kerukunan sesamanya, juga dapat mengharapkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa, yakni dari Datuk Raja Batuah.